A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan di sini saya adalah Fatih Abdurrahman dari kelas PBAA tahun angkatan 2020. Ingin mempresentasikan terkait statistika pendidikan yang dosen pengampunya adalah Ustadz Ahmad Maki Hasan, MPD. Materi pokok yang akan saya presentasikan yakni adalah pertama, pengertian dasar statistik. Kedua, manfaat dan kegunaan statistik. Tiga, karakteristik statistik. Empat, karakteristik deskriptif dan statistik inferensial. Yang kelima, data dan variabel, populasi dan sampel. Yang keenam, tabel distribusi frekuensi. Yang ketujuh, ukuran pemusatan data atau bisa disebut median, dan modus. Yang kedelapan adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah pengertian dasar statistik. Statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan atau tabel di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam istilah awam, data dalam statistik dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Contoh data dapat berupa usia siswa di kelas yang diberikan. Maka ketika Anda mengumpulkan data usia tersebut, data itu menjadi data Anda. Yang kedua adalah manfaat dan kegunaan statistik. Beberapa manfaat dan kegunaan statistik adalah: pertama, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki. Yang kedua, yakni untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Yang keempat adalah sebagai alat yang menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Yang kelima, yakni untuk menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang akan dijalankan atau menjadi patokan acuan. Yang ketiga, karakteristik statistik. Beberapa karakteristik statistik yakni ada 3. Karakteristik yang pertama adalah statistik bekerja dengan angka. Karakteristik yang kedua, statistik bersifat objektif. Karakteristik yang ketiga yakni statistik bersifat universal. Karakteristik yang pertama adalah statistik bekerja dengan angka. Pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Misalnya, jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 tahun, jumlah tersangka koruptor yang diproses di KPK tahun 2009, jumlah siswa SD Jakarta tahun 2009, jumlah siswa yang lulus UAN 2010, dan seterusnya. Angka-angka ini menyatakan nilai atau harga sesuatu. Yang kedua adalah angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Contoh, nilai IQ, mutu pengajaran guru, metode pengajaran, nilai kepuasan, dan seterusnya. Karakteristik yang kedua, statistik bersifat objektif. Statistik bekerja dengan angka, sehingga mempunyai sifat objektif.
Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkapan kenyataan yang ada dan memberikan keterangan yang benar, kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya. Karakteristik yang ketiga, statistik bersifat universal. Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Materi yang keempat adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel diagram grafik dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Lalu untuk statistik inferensial sendiri adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya, atau bisa disebut sampel yang diambil dari populasi, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Materi yang kelima yakni adalah data dan variabel, populasi dan sampel. Data dan variabel. Dalam KBBI, data adalah informasi dari representasi digital berupa teks, angka, gambar, atau suara. Data mentah adalah hasil pencatatan dalam pengumpulan data, sedangkan data statistik adalah hasil ringkasan berupa angka-angka yang diperoleh setelah proses pengolahan data seperti rata-rata, persentase, data teks, koefisien korelasi, dan lain-lain. Variabel adalah karakteristik atau sifat-sifat dari suatu objek, baik bernyawa ataupun benda mati, yang nilainya akan berubah menurut waktu dan berbeda dengan objek atau elemen yang lain. Variabel juga diartikan sebagai suatu sebutan pada objek penelitian yang dapat diberi nilai baik berupa angka atau variabel kuantitatif atau nilai berupa mutu atau variabel kualitatif. Variabel dapat diukur melalui dua jenis pengukuran, yaitu observed variable atau secara langsung dapat diukur menggunakan alat yang jelas, memiliki satuan dan nilainya dapat berupa angka. Contohnya, nilai IPK mahasiswa, suhu tubuh, dan gaji bulanan. Yang kedua adalah unobserved variable atau tidak secara langsung. Sebaliknya dari observed variable, tidak dapat diukur dengan jelas, tidak memiliki satuan, dan nilainya berupa sebuah mutu. Contohnya, kepuasan pelayanan bagi responden, motivasi siswa, dan lain-lain. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu yang merupakan subjek penelitian yang dilakukan. Misalnya, penelitian tentang motivasi belajar siswa SD di Jakarta. Maka, populasi penelitian tersebut adalah seluruh siswa SD di wilayah Jakarta. Tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data motivasi belajar seluruh siswa SD tersebut. Selain membutuhkan biaya dan waktu banyak, cara ini juga akan tidak efektif. Oleh karena itu, diambil sejumlah individu siswa SD untuk dijadikan sampel. Sampel yang diharapkan dapat diperoleh adalah sampel yang representatif dan mencerminkan ciri-ciri populasinya. Dan demikian, kesimpulan yang akan diambil berdasarkan kondisi sampel sesuai dengan populasinya. Pada dasarnya, teknik sampling atau mengumpulkan sampel ada dua bagian, yaitu teknik sampling probability dan non-probability. Teknik sampling probability memungkinkan semua anggota populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. Sementara itu, teknik sampling non-probability adalah teknik sampling yang tidak berdasarkan peluang,
sehingga tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. Biasanya cara ini termasuk subjektif dan sampel yang dihasilkan kurang representatif, namun penggunaannya lebih mudah dibandingkan menggunakan teknik probability. Lalu yang keenam adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Sedangkan pengertian tabel distribusi frekuensi sendiri yaitu tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Adapun macam-macam tabel distribusi frekuensi yaitu pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kelima, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Pertama, urutkan data. Umumnya diurutkan dari nilai yang terkecil, bertujuan agar berbagai data bisa diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Kedua, tentukan jangkauan atau rentang dan jangkauan. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ketiga, tentukan jumlah kelas. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Aturan Sturges yakni adalah banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n. N di sini adalah banyak data. Yang keempat adalah tentukan panjang atau lebar kelas. Interval atau P kali panjang kelas. Interval panjang kelas atau P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Yang kelima, tentukan nilai bawah kelas interval pertama. Berikut adalah ujian mahasiswa yang telah diurutkan 35, 38, 43, dan seterusnya sampai 97, 98, 99. Lalu kita tentukan rentang nilai dari data yang di atas ini. Caranya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah sama dengan 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Yang ketiga, banyak kelas. Tentukan banyaknya kelas. Lihat nilai rank 64. Banyak kelas sekitar 6 atau 7. Sebagai latihan, gunakan aturan Sturges. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 kali log n. 1 tambah 3,3 kali 80. Maka hasilnya adalah 7,287. Yang keempat, panjang kelas. Panjang kelas sama dengan range atau banyak kelas. Maka 64 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 9,410. Yang kelima, tentukanlah nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nilai paling kecil adalah 35. Menentukan nilai batas bawah kelas bebas, nilai terkecil masuk ke dalam kelas tersebut. Materi yang ketujuh adalah ukuran pemusatan data, atau yang di dalamnya membahas mean, median, dan modus. Definisi dari ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil.
Ada 3 ukuran pemusatan yang paling sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Definisi dari mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Kedua, median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dan demikian, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan me. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan mo. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data yakni adalah apabila pada sekumpulan data terdapat 2 modus, maka gugus data tersebut dikatakan bimonal. Apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari 2 modus, maka gugus data tersebut dikatakan multimodal. Lalu apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Untuk menghitung nilai mean, modus, dan median dari kumpulan data, masih terbagi lagi menjadi 2 jenis data, yakni data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, sedangkan data kelompok adalah data yang telah disusun atau dikelompokkan menurut kelas intervalnya. Rumus menghitung data tunggal, mean, median, dan modus. Mean adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn per N, atau X bar sigma X1 Xi per N. X bar adalah rata-rata, sigma X adalah jumlah seluruh nilai data, N adalah jumlah seluruh frekuensi. Untuk median, jumlah data ganjil adalah median X 1/2, N tambah 1. Jumlah data genap adalah me sama dengan Xn tambah X per 2. Me adalah median, X adalah datum ke, N adalah jumlah seluruh frekuensi. Lalu untuk modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Lalu untuk rumus menghitung data kelompok mean, median, dan modus. Rumus mean data kelompok adalah X bar sama dengan X1 F1 tambah X1 kali F2 tambah titik-titik tambah Xn kali Fn per F1 tambah F2 tambah titik-titik tambah Fn, atau X bar N sigma Xi Fi per N sigma Fi. Keterangan: X bar adalah rataan hitung dari data kelompok. Fi adalah frekuensi kelas ke I. Xi nilai tengah kelas ke I. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan Q2 sama dengan TB plus setengah N kurangi FK per Fi dikali P. TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, Fi adalah frekuensi kelas median, P sama dengan kelas interval. Untuk rumus modus data kelompok, ya ini adalah modus sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB adalah tepi bawah kelas median, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas interval.
Lalu yang kedelapan adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Dua adalah simpangan rata-rata atau disebut sebagai deviasi rata-rata. Yang ketiga adalah simpangan baku atau disebut sebagai standar deviasi. Yang keempat adalah simpangan kuartil atau bisa disebut jangkauan semi kuartil. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Range atau jangkauan merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Range adalah selisih antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil pada data, dan dapat dirumuskan R sama dengan X max dikurangi X min, atau range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Untuk menentukan range dari data kelompok dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Satu, selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Kedua, selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas kelas terendah. Yang kedua adalah simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Deviasi rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Penggunaan deviasi rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumusnya adalah MD, mean deviation, sama dengan sigma X per N. MD adalah mean deviation, sigma X adalah jumlah angka mutlak deviasi tiap core atau interval. N adalah number of class atau jumlah data. Penggunaan deviasi rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Lalu ketiga, simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Dibandingkan dengan simpangan rata-rata, maka deviasi standar merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik, serta ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi, melainkan dengan asumsi kuadrat dari deviasi. Deviasi standar merupakan deviasi rata-rata atau mean deviation yang telah menempuh proses perhitungan atau diberi standarisasi, sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih bagus. Deviasi standar memiliki rumus SD sama dengan akar pangkat sigma X pangkat 2 per N. SD adalah standar deviasi, akar pangkat sigma X pangkat 2 adalah jumlah semua deviasi setelah mengalami proses penguadatan terlebih dahulu. N adalah number of class atau jumlah data. Nomor 4 adalah simpangan kuartil. Seperti halnya dengan range atau jangkauan, simpangan kuartil juga merupakan ukuran penyebaran dan ditentukan sebagai jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari data. Bedanya kalau range hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari sebuah data, sedangkan simpangan kuartil dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari setengah atau 5% data. Rumus simpangan kuartil adalah QI sama dengan BB QI tambah 1/4 N dikurangi FKJS per FQ kali P. Q adalah kuartil ke I, BB QI, batas bawah kelas kuartil ke I, N adalah jumlah data, FKJS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang kelas. Alhamdulillah, mungkin begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat
kesalahan dalam pengucapan saya atau presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.